Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Bersama dengan Ibu Adinda, kalian akan belajar di tema ke-1, subtema ke-1 dan pembelajaran kedua. Simak baik-baik materi yang akan Ibu bahas berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Simak baik-baik, stay focus, and say bismillah for Muslim. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik di tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema pertama, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Siap belajar hari ini? Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama adalah menceritakan secara tertulis cerita tentang kelinci, di mana kelinci merupakan salah satu hewan ya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan rangka organ gerak ikan. Selain kita mempelajari tentang kelinci, di pembelajaran yang lalu kita juga akan mempelajari organ gerak pada ikan. Kemudian yang ketiga adalah menceritakan secara lisan gerakan ikan di dalam air. Anak-anak, sebelumnya kita amati terlebih dahulu percakapan berikut ini. Ini adalah percakapan antara Edo dengan ayahnya ya. Kira-kira melihat gambar itu, mereka ada di mana ya? Betul sekali, mereka sedang ada di kandang kelinci. Ternyata ayah Edo memelihara banyak kelinci dan memiliki kandang yang luas. Coba kita lihat, coba kita amati dan dibaca bersama-sama percakapannya. Edo, lihatlah kelinci-kelinci peliharaan kita. Mereka sangat sehat. Wah, betul ayah. Kelinci kita banyak sekali. Kandangnya juga sangat luas. Mereka bercakap-cakap di dekat kandang kelincinya ya. Mereka itu sangat mencintai, sangat menyayangi hewan peliharaannya. Oke, selanjutnya anak-anak harus mengamati rangkaian gambar yang ada di sini. Di sini ada 4 gambar. Ya, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu tentang apa kira-kira? Gambar yang kedua tentang apa? Yang ketiga tentang apa? Dan yang keempat tentang apa? Coba ada yang tahu? Ya, gambar yang pertama, ayah dan Edo sedang melihat hewan peliharaannya, melihat hewan kelinci di kandangnya. Kemudian mereka di gambar yang kedua mereka mulai memelihara dengan memberi makanan pada kelincinya. Kemudian yang ketiga, Edo bermain bersama kelincinya ya. Yang keempat, Edo bermain lompat-lompat bersama kelincinya. Ya, seperti itu. Itu adalah gambar ini adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Tadi Ibu sudah menceritakan Ibu sudah memberikan contoh ya dari gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang coba ceritakan menurut kalian sendiri dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Yang selanjutnya, gambar cerita yang tadi kita lihat tentang Edo dan ayahnya ketika berada di kandang kelinci, ternyata itu termasuk gambar ilustrasi. Ya, mengilustrasikan bagaimana kegiatan ayah dan Edo selama memelihara hewan peliharaannya. Sedangkan ragam gambar ilustrasi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah cergam atau cerita gambar. Cerita bergambar. Yang kedua itu ada komik, teman-teman, anak-anak. Kemudian yang ketiga ada pamflet. Ada cover buku biasanya. Kemudian ada kartun dan ada karikatur. Nah, apa bedanya? Seperti apa Bu cergam itu? Seperti apa Bu komik itu? Kita lihat contohnya ya. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini. Ini adalah yang pertama, ini merupakan contoh dari cergam atau cerita bergambar. Di mana di sini ada diceritakan
beberapa kelinci ya, ada yang sedang bernyanyi, kemudian bermain gitar. Di sini ada gambar-gambar, kemudian ada kalimat yang menceritakan gambar tersebut, ya. Oke, ini adalah salah satu contoh cerita bergambar. Kemudian next ke sini, lihat anak-anak, di sini ada, ini contohnya komik, di mana ada tokoh yang saling bercakap-cakap satu sama lainnya. Ya, ini merupakan salah satu contoh komik. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada dua macam ya. Ini merupakan contoh pamflet di mana ada cara-cara tips merawat gigi anak. Ini contohnya ya, contoh saja. Kemudian di sini ada contoh cover buku. Cover buku seperti ini contohnya. Mungkin anak-anak juga punya buku-buku anak di rumah, buku-buku yang kalian baca di rumah. Jadi ini adalah contohnya. Kemudian yang selanjutnya, ini ada apa? Wow, ada siapa ini? Nobita. Ada Nobita. Kemudian di sini ada anak yang menunggang gajah ya. Nah, ini adalah contoh kartun ya, contoh kartun. Sedangkan yang sebelahnya adalah contoh karikatur. Biasanya karikatur itu memiliki khas sendiri, di mana bagian atas tubuh itu lebih besar daripada bagian bawah. Itu contoh dari karikatur. Sampai sini paham anak-anak? Kalau ada pertanyaan boleh disimpan di kolom komentar ya. Kemudian, nah sekarang tugasnya atau yang selanjutnya adalah bagaimana membuat gambar ilustrasi. Tadi kan disebutkan gambar ilustrasi itu contohnya ada cergam, kemudian ada komik, kemudian ada pamflet, ada kartun, ada karikatur, dan lain-lain ya. Nah, sekarang ada langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua adalah sketsa, dan yang ketiga adalah pewarnaan. Di mana gagasan itu bersumber dari bacaan biasanya ya anak-anak. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, dan bagaimana suasananya serta media yang akan digunakan. Di situ adalah penentuan di poin gagasan ya. Kemudian sketsa. Apa yang dimaksud dengan sketsa? Apa yang harus kita lakukan di tahap yang kedua membuat gambar ilustrasi ini? Nah, di sketsa itu, sketsa adalah rancangan gambar ya yang akan kita buat sesuai dengan gagasan kita, sesuai dengan apa yang akan kita gambar sebelumnya yang sudah direncanakan kita. Membuat sketsa harus berhati-hati anak-anak, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah pewarnaan, di mana setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara anak-anak. Yang pertama adalah memberi warna sesuai dengan aslinya, misalnya warna kucingnya kuning, itu diwarnai dengan kuning misalnya, itu warna asli ya. Kemudian yang kedua memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri, jadi tidak dibatasi untuk membuat gambar ilustrasi. Misalkan warna kuningnya ingin hijau, memang ada kucing warna hijau, tapi kan itu adalah imajinasi yang menggambar sendiri, jadi boleh-boleh saja ya anak-anak ya. Nah, kemudian mewarnainya bisa menggunakan apa saja, Bu? Nah, diwarnainya sesuai dengan apa yang kamu punya di rumah masing-masing. Kalau kamu punya cat air, pakai cat air. Cat minyak boleh, tapi kayaknya terlalu rumit ya kalau pakai cat minyak. Kemudian pensil warna. Nah, sebagian besar kalian pasti punya pensil warna di rumah ya. Boleh menggunakan itu. Spidol juga boleh, spidol berwarna boleh, atau krayon, apapun itu ya, boleh sekali. Oke, yang selanjutnya
buatlah gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayangan. Nah, ini contohnya ada sketsa. Ini sudah berbentuk sketsa ya, sketsa dari seekor kucing. Nah, anak-anak boleh ya tugasnya sekarang membuat ilustrasi temanya hewan kesayangan kalian. Di sini ibu mencontohkan ada kucing karena ibu sayang kucing. Di sini ada ya. Nah, setelah di sketsa langkah yang pertama adalah menentukan gagasan. Anak-anak akan membuat apa? Di situ harus ditentukan. Misalnya ibu mau membuat kucing. Nah, itu sudah termasuk di tahap gagasan ya. Akan menggambar apakah kita? Nah, di situ. Kemudian dilakukan sketsa. Nah, ibu sudah membuat sketsanya seperti ini. Dan yang ketiga adalah pewarnaan, di mana ibu akan mewarnai kucing ini ya. Warnanya mau warna pink, warna kesukaan ibu. Nah, boleh. Meskipun misalnya tidak ada kucing yang berwarna pink atau warna biru, warna hijau, itu boleh karena itu tergantung imajinasi kalian ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengamati gambar. Di LKPD kalian sudah ada 3 gambar. 3 gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Sekarang coba kalian ceritakan gambar yang ada di LKPD kalian sama persis seperti ini gambarnya ya, dengan bahasa kalian sendiri. Ditulis di LKPD-nya. Oke? Oke anak-anak, sekarang amati dan simak video berikut ini. Jika kelinci itu bergeraknya melompat dan dia melompat dengan menggunakan kaki, bagaimana dengan geraknya ikan di dalam air? Yuk, kita belajar. Halo teman-teman, bersama Mr. Seno. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang gerak ikan di dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan sangat berbeda dengan hewan vertebrata yang lainnya. Ini dikarenakan habitat ikan adalah ada di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, teman-teman sudah tahu kan gerak ikan di dalam air menggunakan apa? Gerak ikan di dalam air menggunakan tubuh dan siripnya. Nah, sekarang coba teman-teman mengajak papa mama untuk memperhatikan binatang-binatang yang lainnya. Pastinya yang menarik, misalnya bisa kupu-kupu. Nah, bisa kan? Selamat memperhatikan anak pintar. Yes. Sampai jumpa. Anak-anak, setelah menonton video tadi, sekarang kamu tahu bahwa alat gerak ikan itu berbeda dari hewan lainnya, di mana ikan itu bergerak menggunakan apa? Menggunakan sirip dan badannya. Nah, sekarang untuk lebih memahami alat gerak ikan, kalian akan membaca sebuah teks yang berjudul Gerak Ikan dalam Air. Dibaca dengan cermat dan teliti ya. Kemudian kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam teks tersebut.
Anak-anak, sekarang kalian tugasnya adalah membaca dan mencermati teks yang ada di bawah ini. Nah, teksnya adalah berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Di sini ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf, kita akan menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragrafnya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Kita lihat di sini ya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Arti unik itu sendiri, anak-anak, adalah berbeda dari yang lainnya. Dia memiliki ciri khas sendiri. Kalimat yang kedua, kita baca, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Nah, di sini ada kata berbeda. Tadi Ibu katakan bahwa unik itu artinya berbeda. Jadi, kalimat kedua adalah kalimat pengembang dari kalimat utama, kalimat pertama ya. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, ini adalah alasan mengapa ikan itu alat geraknya berbeda. Karena ini merupakan alasan, ini merupakan kalimat mengembang dari kalimat pertama juga. So, jadi kalimat utama dalam paragraf pertama adalah kalimat yang di awal ini, kalimat pertama. Kalau kita sudah menemukan kalimat utamanya, yuk kita temukan ide pokok, kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya apa ya? Boleh kalimatnya diubah seefektif mungkin. Misalnya, dari kalimat utama ikan memiliki sistem gerak yang unik, ide pokoknya sistem gerak ikan unik. Seperti itu ya. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Yang selanjutnya, anak-anak harus mencari ide pokok dan kalimat pengembang dari kalimat kedua dan kalimat yang ketiga ya. Kemudian tulis di LKPD-nya. Nah, ini paragraf yang ketiga. Jangan lupa bagaimana cara menentukan ide pokok, kemarin kita sudah belajar. Oke, kalau sudah ditulis di LKPD-nya. Anak-anak, itulah materi yang dipelajari hari ini. Semoga kalian bisa paham ya, dan materinya bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.